mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Nyatakan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyatakan dengan iman, Tuhan hadir di tempat ini Bapak Ibu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, kemuliaanmu. Biar kemuliaanmu yang hadir, biar hadiratmu yang hadir, biar kuasamu yang hadir di tempat ini. Ya, jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami yang rindu menyembahmu. Ya, kami naikkan syukur kami naikkan hormat kami naikkan sembah kami hanya padamu Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau sembah nama yang hidup, kami mau sembah nama yang mulia. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Maka jiwaku pun memuji kepadamu ya Yesus. Ya Rama ya Sekara Rama ya Sekara Rama ya Sekara Rama Nakara Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ora patakara Rama Sekara Rama ya Sekara. Ya Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu yang terluka Tuhan, jamah setiap anak-anakmu yang terbeban Tuhan. Ya Rama ya Sekara Rama ya. Nyatakan pujianmu dengan sungguh-sungguh, nyatakan sembahmu dengan kerendahan hati. Tuhan melihat hatimu, ya Rama ya Sekara Rama Bapa ya Jesus. Ora Rama ya Sekara Rama ya. Ora ya Sekara Rama ya Sekara Rama. Oh ya Sekara. Ora patakara Jesus. Kami bersyukur Kami bersyukur Yesus mengalah seperti Engkau. Sebab Kau mulia, sebab Kau mulia Tuhan. Mulia namamu ya Yesus. Maka kami pun memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan tahu setiap hatimu, Tuhan mengerti setiap beban persoalanmu. Tuhan tahu, Tuhan lebih mengerti karena Tuhan pernah merasakannya Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan, karena Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Yes Tuhan, kami bersyukur karena setiap anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Yes, maka jiwa kami pun menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah kami, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau
kasih pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah raya dan perjamuan kudus pada saat ini dari awal pertengahan ke akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu yang hadir, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam ibadah kita pada saat ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Selalu ya anak-anak Tuhan kalau ditanya bagaimana kabarnya, selalu bersemangat dan penuh dengan iman bahwa hidup kita luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita jauh luar biasa. Yes, mari kita angkat satu pujian, nyalakan apimu biar kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Terlepas, rasa
hati kami percaya. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita lompat ke Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku berangkat, namun kasih setiamu, yes, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersukacita Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Tapi saya mau mengatakan satu hal yang membuat saya kuat sampai hari ini. Tuhan sungguh baik, amin Bapak Ibu ya. Tidak pernah sedetik pun
Tuhan meninggalkan bapak, ibu saya dan saudara. Tidak pernah. Jadi ada satu firman tadi pagi Tuhan berikan kepada saya di dalam Mazmur 34 ayat keempat. Firman-Nya berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kita tahu Bapak Ibu, di masa sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Dari virus COVID-19, gempa bumi di mana-mana, longsor, banjir, teroris di mana-mana. Tuhan cuma mau berkata, tenang, tenang dan taat, bertekun di dalam doa. Dan cuma bilang tenang, kalau engkau tenang, aku yang akan berperang, gantikan engkau. Amin Bapak Ibu. Tuhan lebih dahsyat dari apapun, dari bencana, dari serangan-serangan manapun yang tidak bisa membuat hati kita damai. Tapi Tuhan berkata, tenang nak, aku Allah yang besar, yang tidak akan pernah berhenti meninggalkan engkau, yang tidak akan pernah berhenti untuk menyertai engkau. Dan lagu ini, lagu tenang ini sangat memberkati saya Bapak Ibu. Dan biarlah lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan lebih lagi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu buat bangkit berdiri. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir
Salam, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan urapi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir dengan urapan yang baru, urapan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan kehidupan kami Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Salam. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema saat ini adalah perjamuan kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tema ini adalah tema berkisar dan fokusnya pada perjamuan kudus. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita melakukan apapun, kalau kita menguji diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri, itu akan lebih indah dan lebih indah di dalam Tuhan. Karena memang untuk itulah kehidupan kita setiap hari, setiap saat menguji diri kita sendiri. Lebih-lebih juga di dalam konteks perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan sekali lagi, karena itu adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, dari ayat ini Tuhan menghendaki bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang kudus di hadapan Allah, berkaitan dengan persiapan pribadi dan juga pelaksanaan perjamuan kudus. Apa ada amin? Jadi dari ayat ini kita dikehendaki oleh Tuhan untuk bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang kudus di hadapan Tuhan, berkaitan dengan persiapan kita mau masuk dalam perjamuan kudus, juga pelaksanaan perjamuan kudus, dan juga setelah perjamuan kudus kita harus tetap harus yaitu mempersiapkan diri kita, menguji diri kita sendiri. Mari kita baca sekali lagi dari firman Tuhan ini, 1 Korintus 11 ayat 28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ada orang yang bertanya, berapa kali perjamuan kudus Pak Tri? Setahun. Memang itu sesuai dengan aturan gereja masing-masing. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali, ada 3 kali, ada yang setiap bulan seperti kita, ada yang setiap hari juga ada. Kalau kita konteks dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul, setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, setiap kali. Jadi tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Yang penting harus dilandasi dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan nyawia. Perjamuan kudus dipakai untuk dolanan sakar PDW, tidak boleh. Tetapi walaupun kita setiap hari dengan iman yang sungguh-sungguh, berarti setiap hari kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau saya dan istri setiap hari
Entah pagi, entah malam, entah sore, perjamuan kudus. Betapa pentingnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan betapa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Yesus berkorban untuk kita semuanya. Kalau setiap orang menyadari betapa pentingnya kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita bisa memaknai dan juga menghidupi firman ini. Berarti betapa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita harus bersyukur. Sebetulnya kita ini harus masuk neraka. Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka hidup kita ini diubahkan. Sebetulnya neraka tetapi diganti surga. Sehingga kalau orang itu memahami dengan sungguh-sungguh, maka betapa pentingnya perjamuan kudus itu. Yang mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa. Dan sekaligus mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu juga luar biasa, sudah mengampuni kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sehingga pada waktu ada yang bertanya seperti itu, berapa kali? Ya. Setiap kali, setiap saat, setiap waktu. Tetapi harus dihidupi dengan iman dan cinta kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Setiap saat, setiap waktu menguji dirinya sendiri. Dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, apa maksud dan tujuan kita menguji diri kita sendiri? Apa maksud dan tujuan kita dadar awake dhewe menguji diri kita sendiri? Setelah itu kita baru mengikuti perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maksud dan tujuan adalah supaya hidup kita dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan di hadapan Allah. Dalam rangka kita persiapan perjamuan kudus, dalam rangka kita mengikuti pelaksanaan perjamuan kudus, tetapi juga tidak kalah pentingnya setelah perjamuan kudus kita pun tetap harus menguji diri kita sendiri. Sebab iblis itu seperti singa yang mau-ngaum, yang siap untuk menerkam mangsanya. Nah, kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, maka apa yang terjadi? Hukuman menimpa atas kita. Dan hukumannya apa? Hukumannya adalah mengalami kelemahan, sakit, dan mati. Itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan firman ini tetap berlaku untuk sekarang ini. Barang siapa yang tidak menguji dirinya sendiri, maka hukuman atas menimpa, akan menimpa. Kondisi kita lemah, kondisi kita jadi sakit dan jadi mati. Mati bisa juga secara rohani, bisa secara jasmani. Secara rohani, secara jiwani kita mengalami kematian di mana kita tidak ada sukacita lagi. Tidak ada kerinduan untuk datang pada Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah nyawiyah di dalam rangka yaitu di perjamuan kudus. Memandang enteng dan memandang rendah perjamuan kudus. Dan Tuhan mengingatkan di dalam Korintus ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan juga mengingatkan untuk saudara dan saya. Jadi maksud dan tujuan adalah supaya hidup kita dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan di hadapan Allah. Dalam rangka kita mengikuti perjamuan kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana langkah kita kalau kita menguji diri kita sendiri, memeriksa diri kita sendiri? Ini perlu kita ulang-ulang dan kita ulang-ulang. Baik untuk diri saya juga untuk saudara semuanya. Bagaimana langkah-langkah kita menguji diri kita sendiri. Dadar awake dhewe kalau dalam bahasa Jawa. Yang pertama adalah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jikalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu langkah yang pertama. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada orang yang tidak berdosa.
Memang secara posisional kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Dosa kita secara posisional sudah diampuni, tetapi salah progresif. Hidup kita ini melangkah dan melangkah. Debu-debu dosa itu mampir dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita perlu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepadanya, Tuhan perlindungan kita. Maka setiap hari, setiap saat kita percaya, kita juga mengaku dosa, mencurahkan isi hati kita. Dan isi hati kita apa? Kalau yang berdosa ya ampuni Tuhan dosa-dosaku. Kalau kita masuk di dalam Ulangan 28, kalau saudara baca Ulangan 28 jangan hanya sampai ayat yang ke-14, 1-14. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Baik di kota, di ladang, keluar masukmu diberkati Tuhan. Sawah ladangmu diberkati Tuhan. Kandunganmu diberkati Tuhan. Ternakmu diberkati Tuhan. Tapi juga sebagai pengingat. Ulangan 28 ayat 15 sampai 45. Bahkan sampai yang terakhir. Itu menjadi rambu-rambu buat kita semuanya. Barang siapa yang tidak mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, maka kutuk itu akan terjadi atas hidup manusia, atas kehidupan kita. Lah supaya tidak ada kutuk yang masuk dalam hidup kita, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Dan kutuk karena tidak melakukan firman Tuhan jarang direspon oleh umat Tuhan. Sehingga kita semuanya pada saat ini diingatkan. Jadi kalau kutuk oleh karena nenek moyang kita, karena nenek moyang kita tidak melakukan perintah Tuhan, kutuknya itu masuk kita. Kadang-kala orang tidak ke gereja, cuek aja. Itu adalah urusan pribadi. Tetapi bagi orang yang tidak ke gereja, bagi orang yang tidak setia, jangan diharap lepas dari kutuk. Kutuk ketidaktaatan itu akan masuk ke anak, menantu, cucu. Lah terus bagaimana? Bagi kita yang setia, berdoa dan berdoa untuk mematahkan kutuk itu. Kalau ada orang tua yang tidak datang ke gereja, jangan diundang, bapak tidak ke gereja. Itu urusan pribadi, kita hanya bisa mendoakan. Kalau anak mengingatkan orang tua, kadang-kala orang tua bisa salah terima. Tetapi yang paling indah adalah doakan dan doakan, tetap hormati orang tuamu. Sekalipun belum ke gereja, tetap dihormati, doakan dan doakan. Supaya tidak membawa kutuk di dalam kehidupan anak, menantu, cucu. Apa ada amin? Karena memang betul demikian di dalam Ulangan 28 ayat 15. Kalau kita lihat dari segi Pagupolo, apa yang terjadi kalau tinjauannya Pagupolo, 6 bulan tidak ke gereja, Pagupolo itu ada peraturan. Betul Pak Eko ya, Pak Tiono. Itu harus dicorek dari daftar Pagupolo. Daftar keanggotaan tetap, tetapi dari daftar Pagupolo itu tidak mendapatkan hak-hak untuk Pagupolo. Gitu. Jadi ini saya umumkan kepada seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi kita tahu, kalau dari Pagupolo, segi Pagupolo, kalau tidak 6 bulan berturut-turut, itu tidak pernah mengikuti kegiatan, maka Pagupolo punya hak untuk mencoret. Lah untung di tempat ini itu tidak dicoret. Tetapi bukan berarti kalau tidak dicoret kemudian enak-enak. Nah, secara ekonomisnya, yang aktif bayar terus, tapi yang tidak aktif kan tidak pernah bayar. Tapi pada waktu jatahnya dapat, kan tetap dapat. Apa ada amin? Walaupun kita juga tidak mau cepet-cepetan, ya, tidak ada. Tetapi itulah dari unsur sosial, tinjauan sosial Pagupolo seperti itu. Lah orang gereja kok jadi perhatikan. Oleh itu kalau di GKB ini masih ada kemurahan, tidak aktif tetap dicatat, saake itu. Tetapi kalau misalnya Pagupolo itu mengatakan tidak dapat Pak Tri, maka apa yang terjadi ya kita tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetapi itu kita bahas untuk bagiannya Pak Tiono kalau itu. Tetapi kita kembali lagi kepada iman kita. Kepada iman kita. Bagaimana langkah-langkah kita menguji diri kita sendiri. Satu adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya tidak ada yang kebal terhadap dosa. Entah itu kepahitan, sakit hati, luka hati. Dosa itu di Alkitab tidak ada dosa besar, dosa kecil. Apapun dosanya itu akan membawa kepada maut. Sehingga kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidupku.
Aku mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidupku ada dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita minta pengampunan atas dosa kita kepada Allah di dalam nama Yesus. Setelah kita mengaku dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Inilah dosaku Tuhan. Dosa-dosa akibat kutuk, ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Ampuni Tuhan dosa-dosaku. Sebetulnya aku tidak boleh pahit, tetapi aku pahit, itu pun dosa. Jangan dikira itu lepas dari hukuman. Sehingga kita perlu setiap waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita harus mengasihi istri, tetapi kita menyepelekan istri, itu pun juga dosa. Tugasnya laki-laki itu kan, bapak-bapak kan, suami-suami mengasihi. Tugasnya istri adalah tunduk. Kalau ada istri-istri yang tidak tunduk sama suami, itu pun juga dosa. Lah bagaimana supaya Tuhan bebaskan? Ya minta ampun, Tuhan, saya menjadi istri kok tidak tunduk pada suamiku. Ampuni Tuhan. Dan kutuk-kutuk yang masuk di dalam hidupku, keluargaku, anak, menantu, cucu, batal di dalam nama Yesus. Kemudian kita masuk di dalam kesetiaan, ketaatan pada Tuhan. Sehingga kutuk tidak membawa penderitaan di dalam kehidupan kita ke masa depan. Sehingga kalau ada kutuk penghambat masa depan, kita putuskan, batalkan dalam nama Yesus. Karena orang tua, nenek moyang kita tidak setia, karena berlawan dengan perintah Tuhan, maka kita sebagai anak harus memutuskan. Tetapi supaya tidak memutuskan terus menerus, ya semuanya harus aktif, setia datang pada Tuhan. Amin. Amin. Lah nek ngene iki yo bejo bapak ibu kok orang yang setia sama Tuhan, maka kutuknya tidak akan masuk dalam hidupku. Saapi-apike wong tetep ana dosane. Amin. Sehingga setiap kita ya harus ampuni Tuhan dosa-dosaku. Dan kutuk-kutuk dari bapak ibuku aku putuskan, batalkan di dalam nama Yesus. Itulah pentingnya kematian Yesus di atas kayu salib. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga bagaimana langkah kita menguji diri kita sendiri. Yang pertama kita mengaku dosa, kemudian minta ampun dan mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Mengampuni dan mengampuni. Itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu kalau orang-orang tua yang tidak setia, tidak taat pada Tuhan, sampai di rumah setelah dengar firman Tuhan dari hambanya ini, tidak boleh kemudian bapak harus ke gereja kalau tidak terkutuk loh. Itu tidak boleh seperti itu. Maka harus ada pendekatan yang baik antara anak dengan orang tua. Kalau perlu belum bisa bicara, ya berdoa dan berdoa untuk orang tuanya. Supaya kakinya itu tidak diikat oleh kuasa gelapan, dilepaskan dan bisa ke gereja. Apa ada amin? Jadi Pak Tri, khotbah seperti ini bukan ngajari saudara untuk berani dengan orang tua. Sekalipun saudara aktif, kemudian orang tua tidak aktif, kemudian sebagai anak kemudian sak penake dhewe. Tidak boleh, harus pakai irama, hikmat Tuhan, harus pakai sopan santun, dan lebih daripada itu, saudara masuk di dalam doa dan berdoa. Supaya Tuhan lembutkan, ambil ikannya tetapi tidak budek banyunya, kan gitu ya. Jadi ambil ikannya tapi jangan sampai budek airnya, kan gitu. Jadi langkahnya bagaimana? Ada doa dan doa. Dan sebagai anak-anak memberikan keteladanan yang baik terhadap orang tua. Lu wong tua diteladani, ya tidak masalah, tetapi dengan sikap dan tindakan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai dubeh kita setia taat pada Tuhan di gereja, kemudian dengan orang tua yang tidak setia kemudian sak penake dhewe mboten angsal. Tetapi harus minta hikmat Tuhan, berbicara yang baik, bahkan memberi keteladanan yang baik di hadapan Tuhan. Supaya orang akhirnya hatinya itu, oh iya, anakku kok sregep. Akhirnya orang tua, aku nek ngono yo ewah. Wong anakku do sregep-sregep, aku mosok ora sregep, kan gitu. Akhirnya sampai ke titik itu, dan akhirnya sampai aku rindu untuk datang kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengambil langkah iman untuk berdoa, berdiam diri, mengaku dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Sebetulnya aku adalah tidak layak, tetapi Engkau melayakkan aku.
Sehingga aku boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh mengingat akan kasih dan kuasa-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau berkorban untuk saya. Dan saya akhirnya bisa bersyukur padamu karena Engkau adalah baik kepadaku. Sehingga setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur. Aku ini adalah orang yang bejo Tuhan. Sebetulnya aku ini harus terima hukuman, tetapi akhirnya menerima kebaikan dari Tuhan. Sehingga hidup kita akhirnya dengan penuh syukur dan penuh syukur. Sehingga kehidupan kita akan dibuat berhasil dan berhasil. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, setelah kita mengambil langkah iman untuk menguji diri kita sendiri, mengaku dosa, minta ampun dan mengampuni, baru sudah itu kita makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Lah karena roti itu dari toko, anggur juga dari toko, maka perlu didoakan. Kalau tanpa didoakan ya seperti makan roti Morisa atau roti Minisabi. Harus didoakan. Namanya sinkratoris. Dalam bahasa Yunani itu bagaimana? Kalau tubuh dan darah Yesus tidak perlu didoakan. Karena tubuh dan darah Yesus sudah kuat. Sudah luar biasa. Tetapi kenapa roti dan anggur perlu didoakan? Karena namanya roti dan anggur. Itu sebagai lambang. Dalam bahasa Yunaninya adalah dikonsekratoris. Dikuduskan. Tuhan kuduskan roti ini, anggur ini. Engkau kuduskan dengan kuasa-Mu. Kami mohon kepada Bapa di dalam nama Yesus. Supaya secara iman menjadi tubuh dan darah Yesus. Kalau sudah tubuh dan darah Yesus tidak perlu didoakan. Kalau sudah mengandung kuasa. Tapi selama itu masih kita belum mendoakan itu, roti tetap roti biasa. Anak-anak kecil makan juga tidak masalah. Tapi kalau sudah didoakan, maka secara iman dan roh di dalam alam penglihatan bagi yang melihat itu sudah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Lah kalau kita makan roti dan anggur setelah didoakan secara iman kita yakini, maka Tuhan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Tuhan tidak pernah mengatakan inilah roti, inilah anggur, enggak. Tapi dalam firman Tuhan, kenapa Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Itu setelah Yesus berdoa dan mendoakan. Yesus mengambil roti, memecah-mecah, kemudian mengucap syukur. Berdoa kepada Bapa, mengkuduskan, memberkati roti itu. Sehingga dalam bahasa Yunaninya, mengkuduskan itu adalah konsekratoris. Itu artinya adalah doa pengudusan, minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun mengkuduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus secara iman. Roti tetap roti, tetapi secara iman berubah jadi darah dan tubuh Yesus. Dan itu yang mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita, tetapi berkat Tuhan mendatangi kita, mengalir di dalam kehidupan kita. Lah berkatnya apa? Kalau tidak menguji dirinya sendiri, yang terjadi di sini adalah lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, bukan berkat kelemahan, tetapi berkat kekuatan. Apa ada amin? Berkat kekuatan. Apakah berkat Tuhan yang mendatangi bagi setiap orang yang menguji diri sendiri? Bagi orang yang disucikan, dibenarkan di dalam Yesus. Berkat Tuhan yang mendatangi kita bagi orang-orang yang dadar awake dhewe, menguji dirinya sendiri, merendahkan diri. Berkat Tuhan berupa apa? Bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Kalau di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi kelemahan? Supaya bagaimana tidak terjadi sakit penyakit dan meninggal? Maka Rasul Paulus, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sudah itu makan dan minum anggur perjamuan. Nah, kalau kita menguji diri kita sendiri, maka berkat Tuhan itu akan mendatangi kita, meliputi kita, mengalir dalam kehidupan kita, yaitu berkat-berkat kekuatan.
Nah, kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk beribadah. Orang bisa beribadah hari Minggu, tidak semua orang. Apalagi di masa pandemi ini. Corona digunakan alasan untuk tidak bergereja. Loh, ini fakta. Orangnya juga sehat. Tetapi aku umur 60 tahun nih Pak Tri. 60 tahun peraturan gereja tertentu tidak boleh. 60 tahun ke atas tidak boleh. Ya aku bejo. Jadi 1 tahun ini saya tidak pernah ke gereja Pak Tri. Tidak pernah ke gereja. Digunakan alasan. Tuhan kan tahu hatiku, ya betul kan itu. Tapi untung jemaat di sini tidak seperti itu. Walaupun di atas 60 tahun tetap dengan menjaga tetap protokol kesehatannya, kondisi sehat ya oke. Kalau memang batuk pilek cekeh-cekeh ya sudahlah. Mungkin di luar atau mungkin di rumah ya tidak apa-apa itu. Oleh sebab itu jemaat di tempat ini puji Tuhan. Tetapi untuk gereja di kota kesempatan untuk tidak bergereja. Karena alasannya aku umur 60 tahun, apalagi 61 tahun. Dan pendeta pun juga tidak masalah. Jadi selama 1 tahun tidak pernah ketemu pendeta, tidak pernah ketemu dengan teman-teman, yo enjoy saja. Digunakan alasan untuk itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memaknai perjamuan kudus, maka berkat Tuhan, berkat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Berkat kita bisa melangkah untuk beribadah, berkat kita bisa melangkah untuk bekerja, berkat kita bisa melangkah kekuatan untuk mengelola kehidupan kita, keluarga kita. Nah kadangkala ya saya pikir, pergi ke pekerjaan bisa, di situ pun juga berkerumun. Tetapi ke gereja 60 tahun ya Pak Tri. Wah ya enggak seperti itu, nek kamu sehat kuat ya tetap ke gereja. Lah tetapi orang apa-apa ya Pak Tri itu. Tetapi itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau saya menyarankan ya, lah nek memang kamu kuat sehat ya tetap ke gereja. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, apakah berkat Tuhan yang mendatangi orang yang menguji diri sendiri? Yang kedua bukan sakit tetapi berkat kekuatan kesehatan. Berkat kesehatan, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat jiwaninya, sehat ekonominya, sehat hubungannya dengan orang lain. Lah kalau tandanya berkat Tuhan berupa kesehatan, sehat rohani, orang itu sehat rohaninya, maka ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Baik secara doa, secara pribadi maupun seperti kita pada saat ini. Ada kerinduan dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Nek berkat jiwani, ada kerinduan untuk senantiasa bagaimana aku ini harus sukacita. Dan sukacita bergembira ini bagaimana? Ada berkat kegembiraan, sukacita. Lah kalau orang itu ada berkat sukacita kegembiraan, ya memang akhirnya dilimpahkan dengan ucapan syukur. Berkat Tuhan berupa kesehatan secara jasmani, tubuh kita tetap diberikan kekuatan untuk melangkah dan melangkah. Melangkah untuk bekerja, melangkah untuk beribadah, melangkah untuk beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga tetap diberi kesehatan, sehat secara ekonominya. Sekalipun ekonominya lebih maupun kurang, tetapi bagaimana tetap bisa mengelola dengan baik. Sehingga kita tetap bisa bertahan hidup. Oleh sebab itu saya coba dengan istri, pisang namanya pisang ini. Ya, beberapa waktu lalu dari Serobyong ada pisang. Ora enak Pak nek digodhog itu. Enak-enak semateng kan gitu. Lah kemarin tak coba 2. Kemudian tak godhog, mentah itu. Memang kalau suka yang mentah-mentah, kalau saya enak jadi tidak manis kan enak. Kalau kepengen asin ya tinggal ndulit garam kan gitu. Atau gula. Memang rasanya anyep. Tetapi yang penting perut kan ada isinya kan gitu. Pengganti nasi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Nah bagaimana kita bisa sehat ekonomi kita dengan kondisi yang sekarang ini? Maka kita harus berani untuk bagaimana mengelola sebaik-baiknya
masalah keuangan kita, masalah beras ini dan itu. Sehingga kalau misalnya ada berkat dari luar, apalagi musimnya sekarang ini, kadang-kadang berkat itu datang, ada orang kenduren, ngejekno macam-macam, ya sudah kami terima. Ya, karena ini berkat, sucikan, kuduskan darah Yesus. Sehingga yang ada di tempat beras itu bisa untuk bertahan yang besoknya hari, esoknya lagi. Yang sekarang ini ada, kita makan. Kita tidak mengatakan, wah ini berkatnya orang mati, orang perlu dimakan. Bagi saya tidak ada berkat orang mati, berkatnya orang hidup. Amin. Kita nikmati dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur. Oleh sebab itu bagi mereka yang diperhatikan pemerintah dapat 15 kilo atau berapa kilo, dia bersyukur pemerintah memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kemudian kalau yang tidak diperhatikan pemerintah, Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Apa ada amin? Sehingga kita semuanya harus bersyukur dan bersyukur. Apapun berkatnya, kalau kita nikmati dengan rasa syukur, maka kita akan luar biasa. Apalagi Yesus berkorban untuk kita, dan kita pun juga mengucapkan terima kasih, bersyukur pada Tuhan. Sehingga kehidupan kita akhirnya dibuat enjoy, buat berhasil di dalam nama Yesus. Demikian juga berkat yang ketiga adalah berkat hidup. Mati, lawannya mati kan hidup. Banyak di antara kamu yang meninggal. Nah, bagaimana supaya tidak meninggal, tidak mati? Maka kita menguji diri kita sendiri. Maka kita akan didatangi yaitu berkat kehidupan. Hidup bisa untuk melayani Tuhan, hidup bisa untuk melayani keluarga, hidup bisa untuk bekerja, hidup bisa untuk melayani masyarakat. Karena masyarakat adalah ladang misi. Masyarakat adalah ladang misi. Saya dijadwal untuk kampling, ya tetap datang. Karena di situ adalah kesempatan kita untuk membagikan sesuatu. Dan akhirnya yang terjadi ada dampaknya. Kebetulan saudaranya yang minta pelayanan. Lalu sekarang ini setelah habis ketemuan di kampling, apa yang terjadi? Yang pernah ponakannya itu sekarang jadi bagus. Kemudian melayani, ono makanan ya dikirim, ada jajan ya dikirim, itu dampak daripada kita omong-omong pada waktu di kampling sampai jam 2 malam. Maunya saya sampai jam 3. Sudah Pak, jam 2 lebih sedikit, udahlah kita pulang aja. Yang penting kita nutuk tongtek itu loh. Makanya kita tutuk terus. Lah kemudian akhirnya sudah pulang. Nek malam seperti ini kok sepi Pak. Nek malam malam Sabtu ini. Tetapi kita bisa omong-omong. Jadi itu adalah kesempatan dunia masyarakat. Jadi kalau saudara dijadwal kampling, kalau misalnya ada, datang kesempatan. Jangan sampai tidak digunakan. Ada kesempatan untuk kerja bakti. Sebagai orang Kristen kalau hari Minggu, lo kok kerja bakti, maka datangnya jam 6. Kemudian nanti jam 8 pulang. Jam 6 ya. Resek-resek. Lah nanti jam 6 situ do datang, kita ganti pamitan. Tetapi kalau untuk di pelangitan, apa yang terjadi? Loh Pak, jam 8 betul kan gereja Pak. Loh malah diingatkan seperti itu. Jadi kita orang Kristen harus berani berbeda. Tetapi tidak mengurangi isi daripada kerja bakti itu. Itu adalah masyarakat yang dilayani karena itu adalah ladang misi. Orang lain itu tidak melihat saudara aktif gereja maupun tidak. Tetapi bagaimana kiprah saudara dan saya di masyarakat ini bagaimana? Urusan ibadah adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi urusan kemasyarakatan, bagaimana kita pun juga bisa dilihat oleh mereka. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan Injil, berita sukacita terhadap mereka. Kita bisa komunikasi, akhirnya kita pun juga enak juga. Sehingga pada waktu itu saya bisa mendeteksi, oh wilayah di tempat saya itu yang menolak Injil adalah ini. Kalau yang ini itu garisnya garis hijau, ini garisnya kuning, ini garis merah. Kalau merah itu orangnya yang tidak mau, terus pokoknya Injil tidak mau tahu. Jadi kita bisa mendeteksi dengan langkah-langkah seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, marilah kita sebagai orang percaya dan sebagai pembimbing Kristen, pembimbing untuk diri kita sendiri maupun orang lain, kita perlu persiapan
untuk perjamuan kudus. Apalagi saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, kehidupan kita supaya kita dilayakkan, dimampukan untuk menerima perjamuan kudus. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan mengalir melimpah. Berkat kekuatan di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan di dalam nama Yesus. Bahkan berkat kehidupan. Hidup untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita belajar dan melangkah untuk mengoreksi diri kita sendiri dengan cara mengaku dosa kita, minta ampun dan mengampuni, dan mengambil langkah iman kita untuk berdoa dan berdoa. Oh haleluya, Yesus haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menguji diri kami sendiri. Baru sudah itu kami akan menikmati perjamuan kudus. Ya Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Oh haleluya, Yesus haleluya. Mari kita bersama-sama. Pujian tetap dinaikkan. Dan umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita menguji diri kita sendiri, memeriksa hati kita. Apakah ada dosa di dalam hidup kita? Apakah ada ketidaktaatan, ketidaksetiaan di dalam hidup kita? Oh haleluya, Yesus haleluya. Haleluya, haleluya. Glory haleluya. Setiap pribadi berdoa datang kepada Tuhan, memeriksa dirinya sendiri, minta ampun pada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan dan mengampuni. Kalau ada orang yang membuat pahit kecewa, haleluya. Siarapataka rabasiki arapataka rabataka rabasiki rere. Siarapataka rabataka rabasiki. Siarapataka ramasiki arapataka rabasiki. Kita mulai memeriksa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Inilah aku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Inilah dosaku Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Yesus Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Siarabarabata karamasiki. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang membantu pelayanan perjamuan kudus. Tuhan urapi dan Tuhan memberkati. Juga seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami undang untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani perjamuan kudus. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatimu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Apakah semuanya sudah terima roti dan anggur perjamuan? Marilah kita angkat roti di atas kepala kita, yang artinya kita meninggikan tubuh Yesus. Firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau menikmati tubuh-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya tubuh-Mu adalah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan tubuh yang hidup, yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kehidupan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Silahkan menikmati. Haleluya. Mari kita angkat anggur perjamuan di atas kepala kita, artinya kita meninggikan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Engkau luar biasa baik di dalam nama Yesus. Darah Yesus adalah darah yang menyucikan di dalam kehidupan kami, yang memberi keberanian kepada kami untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Darah Yesus adalah darah yang menghancurkan setiap kutuk-kutuk, mengkuduskan, membentengi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan meminumnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau berkuasa atas kami, sehingga kehidupan kami semakin kuat di dalam nama Yesus, semakin sehat di dalam nama Yesus, dan semakin memiliki kehidupan di dalam nama Yesus, untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, melakukan misi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman. Dan biarlah firman yang telah disampaikan bukan hanya kita dengar Bapak Ibu, tetapi biarlah jemaat di tempat ini melakukan setiap firman Tuhan dan menyebarkan kasih, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan berkat-berkat sampai ke penjuru bumi. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan untuk persembahan, baik perpuluhan, taburan maupun kolekte, kami menyerahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan urapi dan Tuhan memberkati dengan setiap kami yang hadir, juga Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan setiap umatmu, jemaatmu satu persatu. Tuhan memberkati. Pelayanan-pelayanan hamba-hambamu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, Tuhan memberkati. Pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19, Tuhan memberkati. Vaksinasi Tuhan memberkati. Demikian juga mereka-mereka yang terkena sakit dan berdampak COVID, Tuhan memberkati. Yang sakit Engkau jamah, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita angkat tangan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.